Pembuatan susu kedelai yang tahan lama tanpa bahan pengawet. Abstrak. Susu kedelai memiliki susunan asam amino yang mirip dengan susu sapi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi. Masalahnya adalah susu kedelai tidak tahan lama yang ditandai dengan perubahan tekstur, aroma, rasa, dan warna. Metode pengawetan susu kedelai yaitu dengan pendinginan dan pemanasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pasteurisasi terhadap daya simpan susu kedelai. Metode yang digunakan yaitu pasteurisasi low temperature long time pada suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit dan high temperature short time pada suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Setiap selang waktu 3 hari dilakukan pengamatan terhadap perubahan tekstur, yaitu melalui pengukuran densitas dan viskositas. Perubahan rasa dan aroma, yaitu melalui pengukuran derajat keasaman. Perubahan warna, serta cemaran total bakteri. Dari penelitian disimpulkan bahwa susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi high temperature short time memiliki mutu yang lebih baik daripada low temperature long time. Total cemaran bakteri lebih banyak pada susu kedelai dengan metode pasteurisasi low temperature long time. Susu kedelai dengan metode pasteurisasi low temperature long time memiliki daya simpan maksimal 13 hari. Sedangkan susu kedelai dengan metode high temperature short time mampu bertahan lebih dari 13 hari. Dengan demikian metode pasteurisasi high temperature short time lebih sesuai digunakan untuk proses pembuatan susu kedelai yang tahan lama tanpa bahan pengawet. Kata kunci, pengganti susu sapi, susu kedelai, pasteurisasi, tahan lama, kualitas. Pendahuluan. Susu merupakan produk pangan yang hampir sempurna kandungan gizinya dan sangat dianjurkan dikonsumsi terutama oleh anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan. Komponen utama dari susu adalah lemak 3,9%, protein susu 3,4%, laktosa 4,8%, abu 0,72%, dan air 87,10%. Susu dari binatang ini mengandung lemak hewani yang dapat meningkatkan kadar kolesterol sehingga tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan, terutama bagi orang yang menderita beberapa penyakit tertentu dan alergi terhadap protein hewani. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, dapat dipenuhi dengan makanan yang berasal dari kedelai. Salah satu produk olahan kedelai adalah susu kedelai. Protein susu kedelai memiliki susunan asam amino yang hampir sama dengan susu sapi sehingga susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang alergi terhadap protein hewani. Kelemahan susu kedelai adalah tidak tahan lama sehingga gizi dan cita rasa berubah. Susu kedelai yang rusak ditandai dengan berubahnya bau, warna, rasa, atau cairan mengental kemudian pisahnya air dengan endapan sari kedelai. Metode pengawetan susu kedelai yang dilakukan agar susu tidak mudah rusak dan tahan lama yaitu pendinginan dan pemanasan susu. Pengawetan susu dengan metode pemanasan dapat dilakukan dengan pasteurisasi dan sterilisasi. Metode pasteurisasi yang umum dilakukan pada susu ada 3 yaitu, low temperature long time (LTLT), high temperature short time (HTST), dan ultra high temperature (UHT). Beberapa penjual menggunakan bahan kimia pengawet untuk memperpanjang daya simpan dan mencegah rusaknya susu kedelai. Namun penggunaan bahan kimia pengawet dapat membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sterilisasi terhadap daya simpan susu kedelai yang dibuat dengan metode pasteurisasi LTLT dan HTST. Diharapkan produk ini mempunyai karakteristik susu kedelai yang baik dan memiliki daya simpan yang lebih lama daripada susu kedelai di pasaran. Metodologi penelitian. Bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai lokal, air, dan gula pasir. Alat yang digunakan meliputi timbangan digital, blender, panci perebus, pengaduk, kain saring, termometer, botol kaca, viskometer yaitu alat pengukur viskositas kekentalan, pignometer yaitu alat pengukur massa jenis cairan, digital pH meter, autoklav yaitu alat pemanas untuk pasteurisasi, stopwatch, cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer atau gelas lab, pipet, LAF atau laminar air flow. Prosedur penelitian. Pembuatan susu kedelai menggunakan metode pasteurisasi dengan metode pasteurisasi low temperature long time (LTLT) dan high temperature short time (HTST). Prosedur pembuatan susu kedelai diawali dengan merendam kedelai selama 12 jam dengan perbandingan kedelai dan air yaitu 1:2. Setelah perendaman,
Dilakukan proses pembuangan kulit, dan pembilasan dengan air. Selanjutnya kedelai direbus selama 15 menit untuk menghilangkan bau langu. Setelah itu, kedelai digiling menggunakan blender dengan perbandingan kedelai dan air yaitu 1:5. Kedelai yang sudah halus disaring menggunakan kain dan saringan. Filtrat hasil penyaringan dipanaskan pada suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit low temperature long time, dan pemanasan pada suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik high temperature short time dengan penambahan gula secukupnya. Susu kedelai yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam botol kaca steril, ditutup kemudian direbus 15 menit. Pengamatan terhadap mutu susu kedelai dilakukan setiap 3 hari sekali untuk mengetahui tingkat perubahan dari segi tekstur, yaitu melalui pengukuran densitas dan viskositas. Aroma dan rasa, yaitu melalui pengukuran derajat keasaman, warna, serta total cemaran bakteri. Hasil dan pembahasan. Proses pembuatan susu kedelai dengan metode pasteurisasi berfungsi untuk membunuh sebagian bakteri patogenik yang ada dalam susu dan mempertahankan semaksimal mungkin sifat fisik dan cita rasa susu segar yang meliputi tekstur, derajat keasaman, dan cemaran bakteri. Tekstur. Perubahan tekstur susu kedelai dapat diketahui dengan pengukuran densitas dan viskositas. Nilai densitas dan viskositas susu kedelai dipengaruhi oleh tekstur susu kedelai yang semakin kental dan menggumpal. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa semakin bertambahnya waktu simpan, nilai densitas dan viskositas susu kedelai cenderung meningkat karena perubahan tekstur susu kedelai yang semakin mengental. Susu kedelai yang bagus memiliki tekstur sedang dan tidak menggumpal. Susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi low temperature long time pada hari ke-1–10 memiliki tekstur sedang. Namun pada hari ke-13 teksturnya sudah kental. Pada hari ke-16 sudah kental dan menggumpal sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hari ke-13 susu kedelai sudah tidak layak konsumsi. Susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi high temperature short time pada hari ke-1–13 memiliki tekstur sedang, sedangkan pada hari ke-16 mengental dan sedikit menggumpal. Hal ini menunjukkan bahwa susu kedelai sudah tidak layak konsumsi pada hari ke-16. Nilai densitas dan viskositas terbesar diperoleh pada hari ke-16 karena tekstur susu kedelai sudah mulai kental dan menggumpal. Derajat keasaman. Derajat keasaman menunjukkan sifat asam atau basa susu kedelai yang dihasilkan. Sifat asam atau basa susu kedelai dapat diketahui dengan pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Perubahan derajat keasaman berpengaruh terhadap rasa dan aroma susu kedelai. Derajat keasaman yang semakin menurun menunjukkan aroma yang semakin asam dan rasa yang semakin masam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat keasaman pH susu kedelai semakin menurun. Rasa yang dihasilkan dari susu kedelai metode low temperature long time pada hari pertama sampai 10 masih segar sehingga memiliki aroma khas kedelai, namun pada hari ke-13 mulai terasa kurang segar tetapi masih beraroma khas kedelai, dan pada hari ke-16 sudah terasa masam sehingga beraroma asam. Rasa susu kedelai metode high temperature short time pada hari pertama sampai 13 masih segar sehingga beraroma khas kedelai, sedangkan pada hari ke-16 sudah terasa sedikit masam dan beraroma asam. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa semakin bertambahnya waktu simpan, susu kedelai semakin masam dan beraroma asam karena nilai pH semakin menurun. Penurunan pH disebabkan oleh pembentukan asam laktat dan aktivitas bakteri. Syarat mutu susu kedelai berdasarkan SNI 013830-1995 memiliki pH 6,5 sampai 7,0. Berdasarkan data yang diperoleh, pada hari ke-16 susu kedelai memiliki pH kurang dari 6,5 sehingga sudah tidak layak konsumsi. Mutu susu kedelai juga ditentukan oleh tingkat perubahan warna. Susu kedelai yang diolah dengan metode low temperature long time dan high temperature short time pada hari pertama sampai 13 berwarna putih tetapi pada hari ke-16 susu kedelai mulai berwarna putih kecoklatan. Hal ini disebabkan karena tekstur, rasa dan aroma yang sudah mulai berubah. Cemaran total bakteri. Uji cemaran bakteri dilakukan untuk mengetahui adanya kontaminasi bakteri pada sampel susu kedelai. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian,
Susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi low temperature long time lebih cepat ditumbuhi bakteri, yaitu pada hari ke-13 terdapat total bakteri sebanyak 0,064 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter dan pada hari ke-16 terdapat total bakteri sebanyak 1,092 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter. Sedangkan susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi high temperature short time pada hari ke-13 belum ditumbuhi bakteri, dan pada hari ke-16 ditumbuhi bakteri sebanyak 0,512 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri total susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi low temperature long time pada hari ke-16 ternyata melebihi batas maksimum cemaran yang ditetapkan oleh SNI 0138301995, yaitu 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter. Kesimpulan: penelitian ini membuktikan bahwa pasteurisasi dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memperpanjang daya simpan susu kedelai tanpa bahan pengawet. Susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi high temperature short time memiliki mutu yang lebih baik daripada low temperature long time. Cemaran total bakteri lebih banyak pada susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi low temperature long time. Susu kedelai yang diolah dengan metode pasteurisasi low temperature long time memiliki daya simpan maksimal 13 hari, namun susu kedelai yang diolah dengan metode high temperature short time mampu bertahan lebih dari 13 hari. Dengan demikian metode pasteurisasi high temperature short time lebih sesuai digunakan untuk proses pembuatan susu kedelai yang tahan lama tanpa bahan pengawet. Referensi: ada 10 sumber yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah tersebut.